Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Di pembelajaran 2, kita akan belajar matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 104 sampai dengan 112. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya, nanti ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain. Tapi sesuai judul ya. Untuk yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik kelas 4, berarti pilih yang ini. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3, berarti klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada rekomendasi playlistnya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal lihat mau cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga subtema berapa, halaman berapa ya. Kita mulai ya adik-adik. Ini pembelajaran 2 ada Siti. Kata Siti, tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan? Nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang akan kita cari tahu. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Nah, ini ada teks bacaan ya adik-adik. Nanti boleh dibaca untuk teks bacaannya sekilas, nanti bisa di buku atau di sini, di-pause dulu, baru kita akan masuk ke pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Nah, gotong royongnya adalah menarik jaring dan hasilnya dibagi sama rata. Ya, di sini. Kemudian, sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Pak Eko dan teman-temannya selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. Yang nomor 3. Yang nomor 3, sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Jelaskan. Sikap Pak Eko dan warga kampung Melayu mengaplikasikan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia ya, karena mereka bergotong royong. Boleh nanti ditambahkan karena mereka bergotong royong. Ya. Lalu berikutnya untuk sila ketiga Pancasila, jelaskan maknanya. Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia adik-adik, di mana kita mempunyai banyak sekali perbedaan yaitu dari segi agama, suku, bahasa, budaya, dan masih banyak lagi. Sehingga dapat disatukan melalui sila ini yang berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sila ketiga Pancasila mempunyai makna yang pertama negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, yang ketiga cinta damai, ini damai ya, cinta damai dan persatuan. Nah, ini adalah simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Coba jelaskan arti simbol tersebut. Artinya adalah yang pertama, pohon beringin bisa dikatakan bisa dikatakan kuat, berani dan kokoh, memaknai bahwa Indonesia itu tempat tinggal rakyatnya yang kuat dan berani. Akar pohon beringin itu ada banyak, beraneka dan menjalar tetapi tetap dalam satu pohon. Ini memaknai arti keragaman suku bangsa Indonesia ya, namun kita tetap bersatu yaitu dalam Indonesia. Lalu daun pohon yang lebat diibaratkan bisa untuk berteduh dan mendinginkan diri, memaknai arti semua rakyat Indonesia bernaung dalam satu tempat yang sama. Bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya? Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin atau nama ilmiahnya adalah Ficus benjamina. Di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Nah, pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia ya. Lalu pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung di ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya dan yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Nah, berikutnya ini ada sila ketiga mempunyai makna
negara kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Lalu terkait bacaan tadi, apakah sikap Pak Eko dan teman-temannya sudah menunjukkan sila ketiga Pancasila adik-adik? Sudah ya. Nah, ini sikap Pak Eko dan warga Kampung Melayu mengaplikasikan sila ketiga dari Pancasila. Ya, jadi dia sudah. Kemudian tulislah contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga. Contohnya yang pertama menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, yang kedua mengembangkan sikap saling menghargai, yang ketiga membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, yang keempat rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, yang kelima bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Berikutnya, Pak Eko ingin mencari ikan, namun ia terhambat karena harus memperbaiki layar perahunya. Ia membutuhkan 2 layar baru berbentuk segitiga siku-siku untuk perahunya. Sebelum membeli kain, ia perlu menghitung luas kain layar yang ia perlukan. Yuk kita bantu Pak Eko. Gambarnya seperti ini ya. Nah, awalnya kita harus mengetahui bagaimana mencari luas bangun segitiga. Kita bisa melakukan langkah-langkah ini ya. Yang pertama, ambil sehelai kertas berbentuk persegi panjang seperti ini. Lipatlah dengan mengikuti diagonalnya seperti ini. Menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian tumpuklah kedua hasil potongannya. Apakah luasnya sama? Ini sama ya. Kita sebut ini setengah bagian dan ini setengah bagian. Kemudian perhatikan kedua bentuk bangun segitiga ABC dan ADC. Berapa bagiankah segitiga ABC dari bangun persegi panjang ABCD? Apa yang bisa kamu simpulkan dari luas segitiga? Nah, kita bisa lihat di sini ya adik-adik, luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang. Maka luas segitiga adalah ya yang ADC ya, ABC sama dengan luas DC yaitu setengah kali di sini dia panjangnya 6 dikali 2. Coba Karina lihat ya. Nah, di sini ya, sudah dijawab di bawah sini sama dengan yang Karina tuliskan. Kita lihat yang sebelah kiri aja. Jadi, contohnya dia ini 6 kali 2 ya, panjangnya, ini lebarnya dikali 1 meter. Ya, sama dengan 6 cm persegi. Kemudian dalam segitiga dikenal istilah alas dan tinggi. Alas selalu tegak lurus dengan tinggi. Jika L sama dengan luas, maka A adalah alas, yang ini ya alas, T itu adalah tinggi. Maka rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita sudah tahu nih cara menghitung luas segitiga. Maka dari itu kita sekarang akan menghitung luas dari kedua layar yang dibutuhkan oleh Pak nelayan ya. Ini Karina akan sebut layar pertama. Ini layar kedua. Ya. Luas layar pertama. Tadi rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan 1/2 kali alasnya 3 kali tingginya ini 4. Kali 4 sama dengan 6 meter, satuannya meter ya, 6 meter persegi. Lalu sekarang luas layar kedua. 1/2 kita tulis rumusnya dulu, dikali A dikali T sama dengan 1/2 kali alasnya 2, tingginya 3. Kali 2 kali 3 sama dengan 3 meter persegi. Jadi luas 1 ditambah luas 2 sama dengan 6 meter persegi ditambah 3 meter persegi. Totalnya berarti yang dibutuhkan adalah 9 meter persegi. Ya. Berikutnya hitunglah luas bangun berikut. Ini ada 2 ya. Kita akan menghitung yang pertama. Nomor 1, luas sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi, rumusnya dulu, sama dengan 1/2, alasnya adalah ini, 16, kali 16, kali tingginya
ini ya, tingginya 13 ya. Tingginya ini 13 cm. Jadi sama dengan ini kita bisa bagi ya, adik-adik ini hilang, ini jadi 8. 8 kali 13, yaitu 208. Satuannya cm ya, cm persegi. Lalu yang bangun yang kedua, luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2, alasnya 6, alas ini tinggi, kali tingginya 3. Sama dengan 1/2, ini jadinya 3. Ya, jadi 3 kali 3, 9 cm persegi. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ada ABC ya. Kita yang A dulu di sini. Berapakah luas segitiga terkecil? Luas segitiga terkecil berarti kita coba lihat yang ini ya, adik-adik. Kita harus mengetahui dulu ya di sini. Segitiga yang terkecil itu maksudnya yang ini ya adik-adik. Ini kan ada segitiga beberapa, yang terkecil itu berarti yang ini. Yang satu buahnya, satu buah segitiganya ya. Nah, kita bisa menghitung dulu alasnya berapa. Kalau dari sini ke sini 30, berarti ini kan dibagi 3 ya. Ini sama besar ya. Berarti 30 dibagi 3, ini satu sisinya, Karina akan buat di sini. Ini 10 cm, berarti tingginya berapa? Nah, kalau tinggi dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, untuk yang segitiga totalnya itu tingginya 24. Namun ini terdiri dari 3 tumpukan segitiga ya, berarti 24 kita bagi 3. Berarti berapa? 8, ya. Sekarang kita langsung masukkan ke rumusnya. Luas sama dengan yaitu 1/2 dikali A kali T sama dengan, ini alas, ini tinggi. 1/2 dikali 10 dikali 8. Ini bisa kita coret, ini jadi habis, ininya jadi 5 ya. Jadi 10-nya kita kalikan setengah dulu. Nah, 5 dikali 8, 40 cm persegi. Meter ya satuannya adik-adik. 40 meter. Kemudian yang kedua, berapakah luas segitiga yang terbesar? Berarti semuanya ya. Ini sudah ada alasnya 30, tingginya 24. Berarti kita jawab yang B. Luas sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Sama dengan 1/2, A-nya 30 dikali 24. Ini jadi 15 dikali 24, 360 meter persegi. Kalau yang C, segitiga yang kuning yang ini ya. Kalau tadi satu sisi ini itu 10, berarti ini ada 2, alasnya 2 segitiga, berarti alasnya 20 ya. Ini 20, lalu tingginya berarti 8 kali 2. Karina buat garis dulu di sini, berarti 16 ya. Luas sama dengan 1/2 dikali A kali T sama dengan 1/2 dikali alasnya 20 dikali tingginya 16. Ini jadi 10. 10 kali 16, 160 cm per meter ya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, ini menggambar, nanti ditunggu dari arahan Bapak Ibu Guru ya.
Nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, ini nilai-nilainya tadi persatuan dan kesatuan ya, sesuai dengan sila ketiga. Apakah kamu sudah mengaplikasikan sila ketiga? Yang ini sesuaikan dengan kondisi adik-adik ya, sudah atau belum, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.